Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden terpilih Donald Trump diproyeksi akan menominasi CEO perusahaan minyak Exxon Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri AS. Pilihan ini dikecam sejumlah pihak, selain karena tidak punya pengalaman pemerintahan, Rex Tillerson dipandang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada saat bersamaan, lembaga intelijen AS menyatakan Moskow melakukan intervensi atas Pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump. CEO Exxon Rex Tillerson, unggulan Donald Trump untuk jabatan Menteri Luar Negeri, tak punya pengalaman pemerintahan, namun dianggap memiliki kedekatan bisnis dengan pemerintah Rusia. Tahun 2013, Tillerson menerima penghargaan persahabatan dari Presiden Putin. Koneksi Tillerson dengan Moskow menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, namun dipuji oleh Trump. To me, a great advantage is he knows many of the players, and he knows them well. He does massive deals in Russia. He does massive deals for the company, not for himself, for the company. Sementara itu, sejumlah surat kabar AS memberitakan Badan Intelijen Amerika CIA menyimpulkan bahwa Rusia mencampuri Pilpres AS 2016 dengan tujuan membantu kemenangan Donald Trump. Sejumlah pejabat intelijen menyatakan bahwa Rusia meretas sistem komputer kedua partai, namun hanya materi Partai Demokrat kubu lawan Trump yang diungkap melalui situs Wikileaks. Jumat lalu, Presiden Obama memerintahkan lembaga intelijen AS melakukan pengkajian atas serangan dunia maya menjelang Pilpres AS. Namun Gedung Putih menyatakan hal ini bukan untuk menggugat kemenangan Trump. So we're not calling into question the election results. We are taking seriously our responsibility to protect the integrity of those elections. Selama kampanye hingga kini, Trump menolak kemungkinan keterlibatan Rusia. Kini timnya mempertanyakan kredibilitas lembaga Badan Intelijen Amerika CIA. President will rely on these career intelligence professionals to make virtually every decision he makes in office. I fear that his recent comments will undermine this vital relationship. Pejabat Rusia menyangkal semua tuduhan intervensi dalam sistem Pilpres AS. Demikian laporan tim VOA. Konsumen vegetarian masih merupakan minoritas di Amerika, namun permintaan akan sumber makanan olahan nabati terus meningkat. Selain tahu yang telah lama dikenal, kini ada juga tempe, nangka, seitan, dan lain-lain bahan makanan yang dibuat dengan tekstur menyerupai makanan bersumber hewani. Di sebuah laboratorium di negara bagian California, produsen makanan Impossible Foods membuat produk nabati pengganti daging. Salah satunya mirip dengan burger. It's pretty juicy, and it's got kind of mimics that, I guess, like, I don't know if kind of fatty, kind of juicy flavor that maybe like a medium cooked burger would have. Faktor rasa dan tekstur memang selama ini membuat orang yang terbiasa makan daging tidak menyukai produk makanan vegetarian. Bila pada 2008 hanya sekitar 3% konsumen mengaku sebagai vegetarian atau vegan, maka belakangan angka tersebut menembus 6 hingga 7%. Akibatnya, penjualan makanan substitusi daging meningkat 42% sejak 2010. Anything that advances our mission and protects it, our mission being to, as much as possible, to replace the current system of meat production with something that's much better for the world. We are completely open to. Industri restoran pun ikut merespon pergeseran ini. Mostly we make choices for the restaurant based on what's delicious. And I'm really impressed with the way that this burger tastes. Industri pengolahan daging ikut berinvestasi. Perusahaan pengolahan daging terbesar di Amerika, Tyson Food, baru-baru ini membeli 5% kepemilikan Beyond Meat, produsen makanan pengganti daging yang seperti Impossible Foods ikut didanai oleh pengusaha Bill Gates. Demikian laporan tim VOA. Regu Pramuka SDN 1 Rogo Jampi Banyuwangi dan SDI Tompo Kersan Lumajang baru-baru ini menjadi duta bangsa Indonesia dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Para pemenang Indonesia Scout Challenge ini mengunjungi sejumlah kota di Amerika dan menjalin persahabatan dengan para Girl Scout dan Boy Scout. Tim VOA menemui mereka saat berkunjung ke Morgan Hill, California. Malam ini, rumah Barbara Conley, warga Amerika yang tinggal di pinggiran kota San Francisco, California, ramai dipenuhi anak-anak pramuka. Tepuk pramuka! 20 pramuka cilik Indonesia ini adalah pemenang program Indonesia Scout Challenge, kuartir daerah Jawa Timur dari SD Rogo Jampi Banyuwangi dan SD Tompo Kersan Lumajang. Jadi pesertanya adalah mereka yang sekolah kelas 4 dan kelas 5 SD, tidak mudah menyerah.
dan dia mengetahui pengetahuan tentang kepramukaan. Sebagai pemenang, mereka memperoleh hadiah terbang ke Amerika. Aris Sufiati, pelaksana program ini selama di Amerika, merancang program selama 7 hari yang menekankan pada pertukaran budaya. Terus saya bilang, gimana kalau temanya Thanksgiving, give to each other dan sebagainya. Ya. Bersama pramuka perempuan dari Morgan Hill, mereka merayakan Hari Thanksgiving atau Hari Bersyukur, sambil menikmati makanan dari kedua negara. Belum pernah nyoba pertama kali, jadi rasanya masih aneh sedikit. Walau awalnya para pramuka Indonesia ini agak ragu berteman karena masalah kendala bahasa, namun keramahan para pramuka Amerika mampu menghilangkan keengganan tersebut. I would like to learn what it's like to live where she lived. I would like to learn more about her and to play with her. Dari Morgan Hill, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.